yang mereka sembah, yang mereka sebut Theos, tapi mereka tidak kenal. Maka Paulus datang memperkenalkan dewa tersebut. Ketepak, ketepak. Ayo, ayo. Ternyata yang kalian sebut Allah itu, berdasarkan Bible, Lukas menuturkan dalam kisahnya, Paulus datang ke Athena, kemudian mengajarkan orang-orang Athena untuk mengetahui siapa dewa yang selama ini mereka sembah tapi mereka tidak kenal. Kata pak 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 pak. Ayo, pantas aja kalian itu dianggap guguk sama orang Yahudi, dianggap babi sama orang Yahudi. Jangan kau memberikan mutiara kepada asu. Kalian dianggap asu ternyata karena memang kalian itu penyembah Theos, dewa. Makanya kami nggak setuju banget kalau kau menyebut dewa kalian itu dengan sebutan Allah. Kami nggak setuju. Karena menjijikkan banget. Ternyata kalian menyembah dewa-dewa. Dan dewa-dewa orang-orang Roma, orang Yunani, ajaran mitologi mereka itu memang menyembah roh-roh. Dan kalian menyembah roh. Pencipta langit dan bumi bukan roh, tetapi pencipta roh. Zakaria 12 nomor 1, Elohim adalah pencipta roh. Sementara roh yang diciptakan kalian sembah. Jadi saudara, dimanapun berada, mereka yang mengatakan sembahan mereka dan sebutan Allah, 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 ternyata adalah dewa yang tidak dikenal oleh orang-orang Athena, yang kemudian Paulus datang mengajarkan kepada orang Athena untuk mengenal si dewa-dewa mereka tersebut. Ternyata dewa yang kalian tidak kenal itu bernama Kristus Yesus. Diam. Masolang generasi. Ini kalau generasi tidak segera kita selamatkan, bahaya ini. Bahaya. Coba periksa nadinya, Dek. Nadi. Sploid. Halo, Dek. Sploid. Newbie. Halo, Dek. Dek. Waduh. Tanggung jawab lu ya, bukan aku lu. Kamu yang naikkan orang. Dia minta mana buktinya? Ternyata yang dinaikkan orang lemah syahwat. Konek kena mampus. Kok lemah syahwat pula? Lemah jantung. Lemah jantung. Iya, sorry. Halo, Dek. Bagaimana, Dek? Tadi datanya udah jelas ya. Di dalam ulangan 3, ulangan 33 ya, Bang. Ulangan 5. Belum lagi Mazmur 174 nomor 19 nomor 20. Hukumku yang datang kepada Musa, Yakub, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Siapa kalian rupanya? Bungkus Theos rapi banget, dengan membungkusnya dengan sebutan Allah, biar Theosnya hilang dari kejaran Bang Suma. Tapi Bang Suma punya guru yang sangat telaten ngajarin Bang Suma siang malam, sampai Bang Suma tahu kisah para rasul 17. Paulus mengajarkan tentang Theos yang tidak dikenal, dan itulah yang diperkenalkan oleh Paulus, Theosnya orang Athena. Dan itu mengerikan banget. Pantas aja, kenapa kok Tuhan mereka jadi manusia, dibunuh manusia, masuk dalam tanah, keluar lagi jadi Tuhan. Pantas aja, separuh manusia separuh Tuhan. Ternyata dia adalah Theos yang tidak dikenal. Mereka orang-orang Athena itu menyebutnya
Apa itu ya? Agrotos Theos. Nah itu. Jadi ini dewa yang diperkenalkan kemudian Paulus kepada mereka, orang-orang yang ada di luar Yahudi. Ngeri memang, ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma, Bunda Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Paulus itu memperkenalkan Agnotos Theos. Agnotos Theos itu adalah dewa yang tidak dikenal, dan itu adalah sembahan orang-orang Yunani, orang-orang Athena. Ini mengerikan memang. Tapi mau kayak mana lagi? Aku aja jadi ngeri membaca narasi-narasi yang ada pada keterangan-keterangan terkait dengan Agnotos Theos ini. Ternyata memang adalah dewa-dewa yang Paulus ajarkan kepada orang Athena. Ngeri. Ayo teman-teman yang suka menggunakan kata Allah, Allah. Ayo naik sini. Ini temanmu sudah mulai kejang-kejang di habis nih. Udah mulai penyembah Agnotos Theos. Halo exploit. Mas Solang. Pantas aja di kitab mereka ya kan ya. Dikatakan begini deh. Inilah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Bertanduk tujuh, bermata tujuh. Pantasan aja kayak gitu. Ngeri kali bang. Halo, selamat malam. Halo. Suara dek. Assalamualaikum, Juma, Kak Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, aku pendukung orang abang dari dulu sampai sekarang. Ustadz PI, Bang Zuma. Aku asli orang Batak ya bang. Aku stay di Siantar. Keren. Samanya kita. Aku juga orang Batak. Jadi bang, aku pernah menantang orang-orang di sekitar Siantar Medan. Kalau kalian mau face to face sama aku aja, aku insya Allah bisa menjawab bang. Aku udah belajar sedikit banyaknya dari aku beli buku dari Ustadz Wafi. Keren. Bahaya ini, bahaya. Iya. Masih muda, semangatnya berapi-api. Terus, apalagi? Umurku 25 tahun bang. Hampir seumuran kita. Tenang aja. Apa sih lu? Jangan lupa follow ya guys. Iya. Kalau bisa gabung di api sumut. Caranya bang, aku udah tahu tapi nggak tahu aku gabungnya bang. Hubungi Ukti Nora, Kak Nora tuh. Dia tukang masak di api sumut. Kak Nora dari mana kak? Orang jadi Ponto dia itu. Ya, oke adek. Ditanya. Kita di belakang aja. Ya. Ya, DM beliau ya. Iya, aku jijik kali orang-orang yang menghujat ya. Kalian kalau mau naik oten pakai data, jangan cuma modal congor doang. Jangan asumsi. Kalian dengarkan. Jangan kalian cuma dengarkan. Halo Bang Juma. Halo juga. Sebentar video, sebentar. Oke bang ya. Selalu Bang Juma. Makasih. Assalamualaikum. Adindaku, anakku ya. Aku cuma bilang, kenapa Bang Juma takut? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cuma bilang, kenapa Bang Juma takut menghadapi Edis TV? Ya sabar dulu, Vito. Kau kayak Paulus aja. Selalu bawa kabar-kabar nggak benar. Tunggu dulu, saya bernarasi dulu. Kalau seluruh anak muda Sumatera Utara seperti adik yang tadi ini, Masya Allah, mencintai dunia apologet, belajar dunia apologet, kemudian mereka membentengi akidah mereka dengan belajar karya-karya dari guru-guru kita di API. Ada Gus Wafi, ada Dinda Moto, ada Krios Moto, kemudian ada Kelvin. Sebentar lagi akan hadir buku-buku baru lagi. Beli buku itu cuman 100.000. Ilmunya bisa Anda gunakan untuk menghalau pergerakan penyembah-penyembah Theos. Beli, hubungi Gus Wafi, ada Dinda Moto, ada Dinda Kores, hubungi, beli bukunya tuh. Nih, aku aja nih masih belajar. Aku juga beli bukunya, aku baca juga nih buku-bukunya. Buku-bukunya banyak sekali. Saya kemana-mana beli buku, dikasih buku sama guru-guru kita.
Belajar terus, jangan berhenti belajar. Bahaya. Bahaya kalau kita tidak belajar, orang kiri kanan kita mengajar menyembah kepada dewa, tapi dibungkus kata Allah. Nyembah dewa, tapi masuk ke Indonesia disebutnya Allah. Parah, Bah. Halo, Bang Caranya Juma. nipu parah. Ya, Saya cuma gimana? mau bilang, kenapa takut menghadapi Edis TV, itu saja. Takut, saya ketakut ketularan bodohnya, Bang. Dan sampai saya ikut bodoh kayak dia. Nggak masuk akal jawabannya, Bang. Kalau kita emas kalau dia- kemanapun kalau kita dia- akan jadi emas. Masa terpengaruh kita kalau Jadi menurutmu sama dia orang pintar. Jadi menurutmu Edis pintar. Kalau memang abang merasa pintar, kenapa takut menghadapi Edis TV? Itu Abang bahasamu blokir itu. TikToknya. Mama, blokir katanya di TikToknya, dada aja. Aku kalau perlu ku bayar dia supaya dia datang ke sini. Dia itu muridku. Dulu memang musuhan karena dia penghujat. Tapi sedikit-sedikit dia banyak belajar dari Bang Soma. Masa lalu nggak usah kita bahas. Sekarang ini dia aja. sudah Abang mempelajari hadapi dia di live. narasi-narasi yang saya bangun berdasarkan data, dalil. Ternyata dia pelajari dan dia mengiyakan bahwa salib itu karya iblis. Edis dengan mengakui bahwa salib adalah karya iblis, Edis itu sudah menggulung gereja. Kita nggak usah bahas yang belakang, Bang. Kita bahas yang sekarang. Artinya Abang hadapi Edis mengakui bahwa pahlawannya Kristen itu adalah sibilis. Kalian harus berterima kasih kepada iblis. Tanpa iblis kalian tidak punya Yesus. Karena Yesus itu hanya untuk orang Yahudi. Begitu dibunuh, dia keluar dari kubur. Apa katanya? Pergilah ke seluruh dunia. Tadinya kan aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Begitu datang iblis, ketepak, digerek dia.
sesuai ilmu fisika yang saya pelajari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita kena tombak teman-teman sekalian. Segitu saktinya, ya, segitu saktinya tombak mereka. Ya, tapi pantaslah ya. Jangankan Komal, Tuhan mereka aja mampus gara-gara tombak. Aku balas WA dulu ya teman-teman, mumpung belum ada Oten. Masih noise ya? Ya kan? Aman kan ya teman-teman? Tunggu ya. Wow. Teman-teman di follow lagi, teman-teman di iniin lagi. Ada apa guru saya ini? Apa namanya? Oh, Masya Allah. Lagi apa Dinda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Lampung, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Gurunda. Masya Allah. Lagi live ya? Iya, dirimu ngundang. Oh. Oh iya. Oke, ya udah, saling sapa aja. Enggak, teman-teman tadi bilang katanya Gurunda lagi live rungkad. Terus pada gitu. ngasih tahu, ya tenang aja, nanti juga live lagi gitu. Nah, barusan ada akunnya. Aku klik ternyata ngundang ya. Aduh, sorry Gurunda, terganggu. Jadi Adinda lagi ngajar. Oh, sorry. Enggak, aku lagi. Enggak apa-apa. Enggak. Saya lagi WA-an juga nih. Oke. Padahal itu tema lagi bagus-bagusnya. Tadi kan aku sempat nyimak juga di bawah. Iya kan? Iya. Banyak juga nanti para pendeta yang nggak kenal siapa itu Theos. Nah, itu perlu diedukasi, Gurunda. Benar. Mereka membungkus Theos yang mereka sebut Allah ini tanpa mereka tahu akarnya gitu. Betul. Parah katanya isinya. Makanya aku sempat bilang kan, pernah buka di Yohanes 20 nomor 30-31. Intinya Yesus itu harus dipercaya, diimani sebagai anak Theos, Hoios Hotheos. Nah, di situ. Nah, siapa Theos? Yang kemarin kita bahas KPR 14 nomor 11, mengerikan. Oke, Gurunda, tafadhol dilanjut. Mohon maaf, keklik lanjutkan. Iya, oke Dinda, oke, sip. Ada yang mantau akunnya. Terima kasih Gurunda ya. Oke, makasih adikku, sehat selalu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana ceritanya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kayak mana caranya ini? Akhirnya dia tahu. Beliau tahu akhirnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa agak gelap ruangan Bang Zuma? Iya, agak gelap. Nggak apa-apa, kalau keterangan terlalu terang juga bahaya nanti. Kalau terlalu terang bahaya. Kencang kali ya? Gak seterang biasanya gitu. Apa ya? Padahal aku nggak pakai filter ini teman-teman. Kenapa ya? Gelap ya? Kamera kurang turun. Nanti kena pusat malah. Gini. Gini. Oke. Silakan teman-teman OT naik. Cek. Naik teman-teman. Gak usah malu. Oke, mana temannya si Otennya, silakan. Kita naikkan lagi Otennya teman-teman ya. Kabur ya. Suaranya ngebas. Halo, selamat malam. Halo. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam, saudara. Ini Bang Zuma, saya sering nengok ya. Nah, Bang Zuma ini Oke. Mau ngasih semangat aja sama Bang Zuma. Oke. Ada saran ini Bang Zuma dari saya. Iya. Saya kan pernah lihat komalnya Oten. Siap. Mereka membahas silsilah dari Nabi Adam sampai ke Yesus terakhirnya. Jadi menurut saya berarti Yesus ini memang kan dia seorang nabi dan manusia. Kenapa mereka Oten itu menjadikannya Tuhan kan gitu? Karena padahal dia manusia. Iya, Tuhan kok punya silsilah gitu. Nah, itu dia. Jadi saran saya Bang Zuma, siap. Kalau ini dinaikkan ke topik itu lebih menarik menurut saya Bang Zuma. Oh iya Bang. Membahas betul. Itu mungkin biar membahas tentang Tuhan bersilsilah. Iya, biar Oten itu kepanasan gitu Bang Zuma. Jadi panas dia ya, gitu. Iya Tuhan kok punya silsilah gitu. Itu aja Bang Zuma, sehat. Oke. Masih noise. Gimana ini ya? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Jadi kan saya mau mod lagi Bang. Kok berubah pakaian lo? Oh iya Bang, saya ada perjamuan apa Bang? Perjamuan malam. Oh gitu. Jadi kan saya mau mod lagi Bang. Tunggu. Banyak kali bajumu. Cemana kita nggak ada baju Bang. Oke. Ya, teman-teman sekalian, kembali lagi pada malam hari ini. Kita sesi kedua. Tadi sesi pertama, komal kita ditombak. Masya Allah, teman-teman yang kasih gift panjang umur, sehat selalu ya.
Artinya Anda mendukung misi kita untuk memberantas kemudian gerakan-gerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah kepada Theos dengan membungkus sebutan dengan sebutan Allah, yang malam ini akan kita kupas tuntas beberapa malam ke depan. Siapa sih Theos yang disembah oleh orang-orang Kristen ini dengan dibungkus sebutan Allah, dengan mengambil kata Allah dari terjemahan Al-Quran atau dari bahasa Latin, bahasa Arab, alif lam mim lam mim. Sorry. Halo, selamat malam Durisal, apa kabar? Halo Rizal. Rizal ya, Rizalnya udah tewas, innalillahi. Abui. Halo Abui. Ya, halo. Iya, selamat malam. Agama apa, Bang? Kristen. Nah, Kristen. Bisa open kamera? Oh, nggak bisa dia, Bang. Ya, lanjut. Belum bisa. Belum bisa. Abangku, kita mau diajarin, kita mau belajar dari saudara Kristen. Kami tersentak kaget. Ternyata yang kalian sebut Allah itu adalah Theos, yang mana Theos ini dipopulerkan di ibu kota Yunani bernama Athena. Jadi di situ ada kuil di mana orang-orang penyembah pagan, penyembah dewa-dewa, dan mereka ada 12 dewa. Di antaranya dewa yang disebut Agnotos Theos ini, yang kemudian diperkenalkan oleh Paulus kepada orang-orang di Athena, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 17 nomor berapa tadi, Dek? 23 ya. Agnotos Theos inilah yang kemudian kata Paulus, aku memperkenalkan Tuhan yang tak terkenal itu, yang dewa yang tidak kalian kenal itu. Ternyata yang kalian sebut Theos, yang kalian sebut Allah itu adalah dewa Athena, dewanya orang-orang Yunani. Anda bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 17 itu. Nah, saya ingin saudara menjelaskan ini. Ini kenapa bisa kurang lebih 2000 tahun? Apakah memang kalian sengaja lalu kemudian kalian supaya tidak ketahuan kalian menggunakan nama Tuhan kami, dan kalian mengganti nama Tuhan kami dengan ya katanya itu hanya gelar. Silakan. Oke, begini Bang. Waktu Rasul Paulus di Athena kan dia mengatakan bahwa tentang Theos kan, maksudnya dia memperkenalkan bahwa Tuhan yang Theos yang benar itu adalah Theos yang dia kenal itu adalah Tuhan yang benar, atau Theos yang benar itu adalah Yesus, begitu. Nah, iya, betul Ya, itu betul. Theos yang benar itu bukan. Ya betul, itulah makanya artinya ketika Paulus mengatakan aku datang kepada kalian memperkenalkan Agnostos Theos yang kalian tidak kenal itu adalah Yesus, sehingga orang-orang Yunani, orang-orang Athena menyembah kepada Kristus Yesus karena mereka menganggap itu adalah dewa mereka. Jadi mereka tidak memiliki sedikit pun pemahaman bahwa yang mereka sebut Kristus Theos itu adalah penjelmaan daripada Tuhannya Nabi Musa. Tetapi mereka menyembah Yesus dalam nama Agnostos Theos, atau mereka menyembah Agnostos Theos dalam nama Kristus Yesus. Itu saudara. Iya. Nah, berarti Anda sudah mengakui. Sabar dulu. Berarti Anda sudah mengakui bahwa orang-orang Yunani meninggalkan dewa-dewa Yunani, begitu, dan berbalik kepada Yesus. Begitu. Tunggu, berarti Anda sudah mengakui bahwasanya orang-orang Yunani menyembah kemudian dewa-dewa mereka Agnostos Theos ini dalam nama Yesus, betul? Maksudnya begini Bang. Nah, silakan. Dewa-dewa Yunani itu, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Theos yang benar itu Yesus, agar mereka meninggalkan dewa-dewa Yunani. Oh, enggak begitu. Coba Anda baca dalilnya. Coba Anda baca dalilnya di Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Apakah begitu dalilnya? Ternyata tidak. Silakan Anda baca. Anda yang baca, jangan kami yang baca. Ya, silakan Anda baca dulu. Coba Anda baca. Dinda Nora, silakan. Di dalam Matius 17
Kisah Para Rasul 17 nomor 23 yang tadi. Oke. Kis 17. Iya. 23 ya. Iya, Oke. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Theos yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi Paulus memberitakan tentang agnostos theos, dewa yang tidak dikenal oleh orang-orang Athena, Yunani, di mana mereka memiliki kuil. Di dalam kuil itu mereka menyembah ada 12 dewa, dan salah satu dewa yang mereka perkenalkan adalah agnostos theos, yang mana Paulus datang kemudian memperkenalkan dewa yang mereka tidak kenal itu, sehingga orang-orang Athena menyembah bukan kepada Tuhannya Yahudi, tetapi menyembah kepada dewa mereka, agnostos theos, yang mereka tidak kenal itu dalam nama Kristus. Begini, maksud konteks dari ayat itu begini. Konteks dari ayat itu ada sekian banyak berhala atau dewa di situ, dan salah satunya adalah Theos atau dewa yang mereka tidak kenal. Ya, itulah yang sembahan mereka memang adalah dewa yang tidak kenal. Mereka tidak mengenal dewa mereka. Itu kan salah satunya adalah Yesus kan, orang. Itu menurut Paulus. Yesus. Makanya Rasul Paulus memperkenalkan Yesus. Jadi kata Paulus gini, dewa yang kau sembah selama ini itu sebenarnya adalah Yesus. Maksudnya yang tidak dikenal itu. Iya. Memang mereka menyembah. Makanya mereka menyembah satu dewa. Mereka menyembah satu dewa. Nama dewa itu adalah agnostos theos. Setuju? Dewa yang tidak dikenal. Ya, itulah agnostos theos yang mereka sembah selama ini, orang Yunani. Setuju? Maksudnya tidak dikenal itu adalah pribadi yang belum ada yang dapat memperkenalkan pribadi itu. Iya, betul. Dewa yang mereka sembah selama ini agnostos theos namanya, dewa yang tidak dikenal oleh mereka yang mereka sembah-sembah di kuil. Ternyata Yesus Kristus. Maksudnya begini, Rasul Paulus datang mengisi kebenaran bahwa yang tidak dikenal itu seperti Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus kan? Mereka tidak mengenal Kristus. Orang-orang Athena tidak pernah bertemu dengan Yesus. Oke? Orang Athena tidak pernah bertemu dengan Yesus. Orang Athena Yunani tidak pernah mengenal. Berarti sudah akui bahwa orang-orang Yunani tidak menyembah Yesus kan? Mereka menyembah Yesus, tapi mereka tidak mengenalnya, Bung. Sekarang Anda mulai putar. Tadi sini Anda sendiri sudah mengaku mereka tidak mengenal Yesus kan? Mereka tidak mengenal Yesus memang. Maka ketika kemudian datang Paulus mengajarkan, aku datang memperkenalkan agnostos theos yang kau sembah selama ini di kuil. Ya, itu sebenarnya yang kau sembah yang ada di kuil itu adalah Yesus. Maka lanjutkan kalian mereka menyembah. Kan tidak mengenal Yesus. Orang Yunani kan tadi kami. Oke. Sekarang begini. Apakah Paulus mengganti agnostos theos dengan theos baru? Kan dewa yang mereka tidak kenal itu yang diberitakan oleh Yesus, Paulus. Oke, berarti dewa yang mereka sembah selama ini itu mereka tidak ganti kan? Tetap aja mereka sembah hari ini kan? Mereka tidak kenal. Saudaraku, agnostos theos itu artinya dewa yang tidak dikenal. Mereka menyembah. Begitu datang Paulus, apakah mereka menggantikan sembahan mereka? Mereka tidak menggantikan, namun dewa. Pintar. Mereka tidak menggantikan, tetap saja bukannya mereka sembah itu bukan Yesus. Tetap saja juga belum mengenal Yesus kan? Tetap saja mereka menyembah dewa yang mereka tidak kenal itu. Begitu Paulus datang memperkenalkan, hei orang Athena, dulu dewamu kau tidak kenal itu sudah datang di tengah-tengahmu.
inilah dia Yesus, inilah dewa yang kau sembah selama ini. Berarti mereka menyembah dewa agnostos theos dalam nama siapa? Begini Dalam Bang Juma, Bang. Jangan kamu aja yang mau diikuti dong. Jadi orang-orang Athena Yunani, berarti orang-orang Athena Yunani menyembah dewa yang mereka tidak kenal dalam nama Bang Juma. Begini maksudnya mereka tetap menyembah kepada dewa yang mereka tidak kenal. Begitu Paulus datang, mereka tetap menyembah kepada dewa tersebut, tapi dalam nama Yesus. Jujur dah, jujur, penting jujur itu. Berarti selama ini kalian menyembah dewa Athena dalam nama Yesus. Aduh, Bang Juma. Kamu mau menganggap apa Theos itu? Kamu mau menganggap Theos itu siapa? Sementara yang mereka sembah adalah agnostos theos, bukan Elohim, bukan Yod-Heh-Vav yang mereka sembah. Yang mereka sembah adalah agnostos theos, dewa yang tak dikenal. Begitu Paulus datang, dia mengatakan, hei, dewa yang kalian sembah turun temurun dari nenek moyang kalian itu sedang hadir di tengah-tengah kalian, namanya Kristus. Contohnya begini, Bang Juma, saya kasih contohnya supaya Bang Juma masuk dari Rasul Paulus itu begini. Seperti Allah itu kan tidak dikenal oleh Islam kan, namun pribadi seperti itu. Pribadi nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, tidak bisa. Ya, maksudnya Rasul Paulus tidak bisa kamu identikkan itu, Bang. Tidak bisa kamu identikkan itu. Allah itu kan kalian tidak kenal. Tidak bisa, karena Allah itu tidak akan pernah turun ke bumi seperti manusia. Konteks dari tidak bisa, tidak bisa. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, apakah orang Athena pada saat itu meninggalkan menyembah kepada agnostos theos, Tuhan yang tidak dikenal? Sementara Paulus datang memperkenalkan dewa-dewa yang mereka sembah itu dalam nama Kristus. Jadi yang kalian bungkus dengan sebutan Allah itu dewa Athena. Sampai sini paham? Pantasan aja kalian itu aneh gitu loh. Kok kenapa ini ajaran Kristen kok lebih syarat dengan mitologi Yunani? Kenapa gitu loh? 3 dalam 1, 1 dalam 3, bertanduk 7, bermata 7, apanya ini? Itu bermata 7, bertanduk 7 itu adalah 7 malaikat, itu adalah itu kan pengembangan. Tapi yang muncul di dalamnya adalah mitologi Yunani Romawi, Bung. Baca di ayat selanjutnya di kitab Wahyu tidak ada. Ketika kitab saudara sudah mengusung Theos, yang diusung itu bukan Tuhannya Yahudi, yang diutus adalah dewa-dewa Roma Yunani. Orang Yahudi tidak pernah menyebut nama Tuhannya dengan panggilan Theos. Ya, itu kan konteksnya tentang orang Yunani. Mereka itu sebagai Theos. Berarti yang turun ke bumi menjadi manusia siapa? Theos, dewanya Romawi Yunani, atau Tuhannya Yahudi? Itu konteksnya kan kepada Yunani. Kena deh. Tuhannya Yahudi mengatakan bahwasanya aku tidak pernah dibentuk sebelum aku dan sesudah aku. Tuhanmu dibentuk dalam rupa daging. Tuhannya Yahudi, Tuhannya Yahudi bukan manusia, bukan anak manusia. Tuhanmu manusia, anak manusia. Berarti Yesus ini syarat digunakan namanya Tuhan kami bukan manusia. Tuhan kami adalah yang berada dalam mengaplikasikan ajaran Athena Yunani dalam nama Kristus. Jadi dewa yang tak dikenal berubah nama menjadi Kristus. Oknumnya sama. Sepakat kita ya?
Makanya Yesus ketika kalian ketemu, apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Ternyata kalian menyembah Theos Athena dalam nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ternyata kalian selama ini membungkus dewanya Yunani dengan sebutan Allah, biar bisa menipu lawan. Bukannya mau sadar, bukannya saudara mau naik ke sini mau sadar, malah mau melakukan tindakan yang tidak mengenakan. Sadar dong, kan dalil kita baca kan, Kisah Para Rasul 17 nomor 23 itu kan kitab kalian kan, dan bukankah itu firman Tuhan kalian? Kenapa kalian tolak? Belum lagi kalau Dinda coba bacakan nomor 28-nya coba. Belum lagi kalau baca 28-nya. Alamak. Aduh, Tuhan yang mereka terkenal itu kan Yesus kan, makanya iya, terima kasih. Anda mengakui Yesus itu adalah dewa. Terima kasih. Halilintar. Anda mengakui bahwa ternyata agnostos theos yang disembah oleh orang Yunani itu adalah Yesus. Halilintar. Thank you, brother. Anda luar biasa, brother. Itulah sebabnya Yesus menyuruh para rasulnya untuk memberitakan. Alah, itu ajaran yang muncul. Itu ajaran yang muncul di dalam catatan-catatan pewarta termasuk Kisah Para Rasul itu. Gak peduli gue. Yang pasti sekarang Anda sudah mengakui bahwa agnostos theos itu adalah Yesus. Hai, sadarkah saudara? Agnostos theos itu adalah dewa-dewa yang disembah dalam kuil yang ada di kota Athena. Wow, keren kali, Bah. Wow. Baca nomor 28. Oke, 28 ya. Kapan kamu dapat sejarah itu? Sebentar dulu. Di dalam kitab lu, Baca di dalam kitab lu. Itu halusinasimu. Iya, berarti kitabmu itu halusinasi nih. Ini buktikan nomor 28 halusinasi. Coba Dinda. Sebab halusinasi. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga be. Haleluya. Ini dari keturunan Theos juga. Keturunan Theos, ternyata kalian keturunan dewa. Apakah Tuhannya Yahudi punya keturunan? Tidak. Tuhannya Yahudi tidak punya keturunan, tidak bersilsilah, sebab bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Berarti selama ini kalian menggunakan kata Allah untuk membungkus dewa Athena, agnostos theos, dewa yang tak dikenal. Paulus datang, hei, aku datang loh. Aku datang memperkenalkan dewa yang tidak dikenal itu. Namanya Kristus. Ayo, pantas aja kemudian kalian masih merayakan 25 Desember. Pantas aja kalian makan babi, tidak bersunat. Kalian ke gereja hari Minggu, menyembah 3 pribadi Tuhan, dewa. Ternyata mau sadar? Mau sadar atau mau tetap bodoh? Malhul. Udah nyata kali. Kalau bukan kami yang mengajarkan kalian, lalu siapa lagi? Pendeta? Nggak mungkin. Pendeta buka ini sama halnya dia membuat penghasilannya berkurang. Ayo. Saya Katolik, bos. Iya, lebih parah lagi. Justru Katolik itulah yang pertama. Baca Wahyu 12 nomor 9. Eikomene, ular tua, setan yang kemudian dilemparkan oleh Tuhan dari langit, turun ke seluruh Eikomene, perkumpulan gereja-gereja yang ada di kerajaan Romawi. Cuman kalian itu selalu terjemahan doang, terjemahan terus. Kenapa kalian tidak bertanya, kenapa kitab kami selalu direvisi? Kenapa? Ada apa ini? Ada apa ini? Sudah bahasa Indonesia, udah terjemahan, masih juga direvisi, masih juga dikoreksi. Terus kenapa
kalian tidak bertanya, kenapa kitab kami tidak disertakan bahasa aslinya ya? Ada apa dengan kalian? Coba masuk ke Indonesia sekarang, Anda menggunakan kata Allah. Ternyata di balik kata Allah itu ada theos. Dan setelah ditelusuri sampai ke titiknya di mana Paulus sebagai pembawa ajaran agamamu sampai ke Athena, ternyata dia membaca di dalam kuil di atas mimbar itu, dia baca di situ bahwa Theos yang tak dikenal, aku datang untuk memperkenalkan Theos yang kalian tidak kenal, yang kalian sembah secara turun-temurun itu. Dan dia sudah turun ke bumi, namanya Kristus. Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, aku menerima Injil dari Yesus Kristus yang bukan manusia. Halilintar. Berarti bukan anak Maria, melainkan dari siapa? Dewa yang tak dikenal. Ayo Bung, mau pintar? Nah, lembutkan hati. Lembutkan hati. Kenapa bukan orang Yahudi yang datang ke Indonesia mengajarkan agama Kristen? Kenapa harus Belanda? Lembutkan hati. Yahudi sendiri menolak ajaran Yesus, bos. Alhamdulillah, thank you. Anda mengakui Yahudi menolak agama ajaran Yesus. Lalu setelah mereka menolaknya, mereka menjual Yesus ke Roma dan Yunani, menjadi penebus dosa bagi orang Roma Yunani. Ternyata Paulus membuat 13 buku disertai dengan muridnya Markus dan Lukas untuk melengkapi pengajarannya kepada orang-orang Athena, pada orang-orang Roma, pada orang-orang Yunani. Dewa yang kau sembah itu secara turun-temurun, di antara 12 dewa yang ada dalam kuil kalian, ada yang disebut kepala dewa, yaitu Agnostos Theos. Dan Agnostos Theos yang kalian tidak kenal itu, aku Paulus datang memperkenalkannya kepada kalian. Namanya Kristus pernah datang di Yerusalem, dibunuh orang di sana, dibunuh oleh tentara Romawi, dan hari ketiga bangkit. Orang-orang Athena mengatakan halilintar. Terpujilah Theos, terpujilah Theos. Ternyata Theos kita pernah. Nah, orang-orang Athena percaya kepada Paulus. Kenapa? Paulus bisa bermukjizat. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu dan nabi palsu yang datang kepadamu. Kristus ini mampu bermukjizat, melakukan tanda-tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan. Jangankan orang Athena, orang-orang pilihan aja bisa disesatkan. Ayo Bung, kenapa kemudian orang Yahudi tidak mau menerima kalian di rumah ibadah mereka? Anda di dalam pengajaran Yesus nih, di dalam Matius, orang-orang di luar Yahudi itu disebut babi dan asuh. Jangan kau berikan mutiara kepada anjing. Itu ucapan Yesus. Ucapan Yesus, nasihat Yesus kepada orang Yahudi. Jangan kau berikan. Kapan, kemudian bos? Kapan? Matius 7 nomor 6. Yesus berkata kepada muridnya, orang Yahudi, wahai orang Yahudi, jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Ayat itu kamu pelintir. Oh, silakan Anda baca, silakan. Saya diam, silakan. Saya mau dengar. Ayo. Matius 6 itu berbicara tentang siapa? Matius 7 itu berbicara tentang siapa? Ayo. Yesus ketika mengajar kepada Yahudi atau mengajar kepada Romawi? Yahudi. Berarti Yesus menasihati orang Yahudi agar jangan melemparkan ajaran Yesus kepada orang-orang non-Yahudi. Non-Yahudi disebut anjing, non-Yahudi disebut babi. Siapakah itu? Sadar itu Bung. Lembutkan hati. Islam datang untuk menegur kalian, memberikan peringatan kepada kalian. Ingat ya, ketika diceritakan dalam Kisah Para Rasul 17 itu, Paulus lagi ada di Athena, ibu kota negara Yunani. Di situ ada kuil terkenal, tempat mereka menyembah 12 dewa. Salah satu dewa yang paling diagungkan di situ bernama Agnostos Theos.
Tuhan yang tidak dikenal, Theos yang tidak dikenal. Nah, Paulus datang mengajarkan tentang Theos yang mereka sembah itu. Siapa nama Theos yang tidak dikenal itu? Ternyata sudah turun ke bumi. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ternyata Theos yang mereka sembah yang mereka tidak kenal itu turun ke bumi bernama siapa? Kristus Yesus. Halilintar. Berarti Yesus yang kalian sembah ini adalah dewa Athena. Kapan nabimu dinubuatkan? Jangan kau bahas itu. Kapan nabimu dinubuatkan? Jangan kau bahas itu, saudaraku. Nggak usah kau bahas, karena gelar Tuhan, gelar nama Tuhan, dan gelar Tuhan, gelar dewa yang kau sembah itu mengambil dari nama Tuhanku, Allah. Tanpa Nabi Muhammad masuk ke Indonesia, nama dewamu tetap Theos. Ya, mana nubuatnya nabimu? Hah? Gak Mana perlu. nubuatnya nabimu? Gak perlu. Itu tidak mengganggu kalian. Nabiku tidak mengganggu Tuhannya Yahudi. Nabiku tidak mengganggu Yesus. Nabiku membawa Allah. Nabiku membawa Isa. Tidak seperti kamu membawa Tuhan Yahudi, tapi ternyata bukan Theos ternyata. Tidak ada yang agak berat sedikit nggak ini kayaknya ini. Ya, mudah-mudahan menerima kebenaran ya. Ya, amin. Lembutkan hatimu Bang ya. Oke, terima kasih ya Bang. Abang Katolik. Kamu kan kebanyakan hayal, Bang. Oh, kamu kebanyakan sempak. Kamu ingin mengatakan hayalan salah? Hayalan saja, saya balas. Sempak saja. Lahir ini. Apa? Lahir karo Aga. Halo, assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pangkep ini Bang Suma. Agak tuh Ji, sob saudara tuh plek. Iya. Iya, agak kerebah, enggak wah. Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah. Iya. Iya. Yusef. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dabling Bang Yusef. Dari tadi saya perhatiin Bang Juma tuh keren banget nih. Tolonglah yang mau saya sampaikan sekarang, mohon izin Bang Juma ya. Tolong dong para oten-oten sadarlah, sadar, terima kenyataan emang itu benar. Emang benar itu. Tolonglah sadarlah. Jangan bertahan di dalam kekeliruan ya kan Bang Juma kan gitu kan. Oke ya Bang Yusef. Aduh. Oke, makasih ya Bang. Ya pokoknya Bang Juma sehat selalu Bang Juma. Amin. Semangat Bang Juma. Waalaikumsalam. Teruskan Bang Juma, teruskan. Siap. Saya dukung Bang Juma ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Denny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Islam warahmatullahi. ditahan dulu ya, nggak usah naik dulu ya yang Islam ya. Oh iya, saya turun atulah. Oke, yuk. Makasih Bang. Ya, jauh head tok. Halo jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yang Juma, Islam saya ditahan. Siap. Ya. Itu tentang apa sih namanya? Yang umat Kristen itu, yang terjemahan apa sih? Apa itu Bang? LAI ya, LAI Iya, itu kira-kira bisa dibubarkan nggak Bang? yang bisa bubarin itu internal mereka kalau sudah capek melihat betapa banyak kemudian dari internal mereka yang menemukan salah terjemah tidak sesuai dengan original teksnya kan gitu. Berarti nggak bisa dibubarkan. Gimana? Berarti kalau umat Islam untuk menurut gitu kan itu nggak bisa dibubarkan.
Kita tidak punya hak untuk membubarkan itu, Bang. Yang di kitab mereka aja udah menyalahgunakan, Bang Juma. Ya, kita cuma bisa menyampaikan kritik saran untuk menghilangkan istilah Allah yang merujuk kepada dewa mereka, kan gitu. Iya, tapi kalau dia tetap menggunakan kata-kata tersebut kan penistaan sebenarnya. Itu jatuhnya penistaan. Iya. Ya. Berarti. Makasih ya, Bang. Oke, siap. Untuk pesan untuk umat Kristen, tolong baca terjemahan aslinya aja, jangan terjemahan, baca teks aslinya aja. Iya, betul. Keren. Sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam. salam kenal ya. Assalamualaikum. Iya, salam kenal. Waalaikumsalam, penggawa ya. Begini Bang Juma, aduh sekali sama perjuangan Anda. Soalnya bener sekali. Kalau yang nggak ngasih tahu siapa lagi, gitu ya kan? Iya, betul. Tertua itu kan dari bahasa Yunani. Kenapa mereka nggak seolah alergi, gitu, pakai istilah-istilah Yunani? Keren. Ini, kurang aja. Sampai istilah kafir aja dicuri, gitu. Iya, betul. Ini apa ya ayatnya kalau nggak salah Matius 5:22. Siapa sih ya? Iya. Itu kan istilahnya kan raka. Kok dirubah jadi kafir gitu? Jadi seolah umat Muslim yang kafir. Kurang ajar sekali ini kan? Iya, penistaan sebenarnya itu, Bang. Cuman umat Islam ini kan rahmatan lil alamin, mencoba kemudian bagaimana bisa menahan diri. Semoga mereka bisa sadar diri, kembali kepada cangkangnya. Jadi seibarat dia itu bukan TNI, tapi menggunakan seragam TNI, tapi tidak berasal dari kesatuan TNI, artinya ya gadungan berarti kan ya. Ya begitulah ini. Kalau bukan Bang Juma, siapa lagi yang ngomong ini? Pasti nggak mungkin pendeta ngomongin ini. Iya, betul banget. Contohnya Yakob Sulistyo itu dari dulu malah dikucilkan loh. Betul. Sampai sekarang kan nggak usahanya seolah-olah padam ya. Diterusin sama ini katanya sama muridnya yang nama akunnya Tom and Jerry itu. Siap. Malah ditentang sama Kristen sendiri. Iya. Demikian aja Bang Juma. Makasih ya Bang, makasih. Terima kasih ya Bang Juma sama kasih sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang sebelah Dinda, kalau orang sebelah lengkap nomor rekeningnya. Dukung penginjilan kami dengan transfer ke rekening BHB nomor sekian. Kalau kita enggak. Iya kan ya? Enggak kan ya? Enggak dong. Cukup kalau ada yang merasa harus